Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau sharing ke kalian tentang Fast Track S2 Manajemen Telkom University. Soalnya banyak banget dari kalian yang request ke aku untuk minta sharing S2 Manajemen Telkom. Dan aku bakal jelasin ke kalian secara lengkap. Tapi perlu diingat kalau misalkan informasi yang aku berikan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi untuk update terkininya kalian bisa langsung cek ke websitenya SMB Telkom yang ada di sini. Nah, nanti di situ mereka bakal jelasin lebih detail lagi dan kalian bisa chat juga ke kontak personnya. Tapi yang aku akan jelasin hari ini itu adalah apa yang kejadian tuh sekarang gitu. Terus kayak apa yang aku alamin kemarin, oke? Aku mau jelasin dulu tentang jalur masuk S2. Nah, di S2 Telkom sendiri sebenarnya banyak banget jurusannya. Ada dari Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sama Fakultas Desain. Untuk jurusannya sendiri, teknik itu yang paling banyak, kalian bisa langsung cek aja nanti ke websitenya. Sedangkan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu cuman baru ada satu jurusan untuk S2, yaitu S2 Manajemen. Kebetulan aku kemarin ikut fast track itu ke S2 Manajemen dari S1 Manajemen. Jalur untuk masuk ke S2 itu ada 3 cara. Jadi yang pertama itu ada fast track, yang kedua direct track, dan yang ketiga itu yang jalur reguler. Nah, bedanya apa? Kalau fast track itu dia biasanya ada ketentuan syarat jurusan S1-nya untuk bisa masuk ke S2, dan perlu diingat untuk fast track ini khusus berlaku untuk anak Telkom aja. Jadi kalau misalnya kalian di luar mahasiswa Telkom itu nggak bisa ikut jalur fast track. Nah, kalau untuk sekarang itu yang bisa masuk ke fast track manajemen itu ada MBTI, akuntansi, administrasi, dan bisnis. Jadi ada 3 jurusan. Yang kedua itu ada direct track. Direct track itu mirip-mirip sama fast track, tapi kalau misalnya fast track itu dia itu daftar saat kita itu semester 6. Kalau misalnya direct track itu harus lulus dari Telkom maksimal 1 tahun atau 12 bulan. Jadi lewat dari itu kalian bisa masuknya ke jalur reguler aja. Sedangkan untuk jalur reguler ini kalian bisa daftar untuk alumni Telkom tapi yang udah lebih dari 12 bulan. Terus udah gitu bisa untuk umum juga, jadi mau kalian dari fakultas apapun atau kampus apapun bisa masuk lewat jalur reguler. Untuk syarat dan ketentuannya kalian bisa langsung cek aja nanti di SMB Telkom, karena ini syaratnya itu suka berubah-ubah. Nah, terus aku mau jelasin lagi tentang lebih detail nih tentang fast track. Jadi fast track itu apa sih? Fast track itu adalah kayak jalur cepat, namanya aja udah fast track. Jadi dia itu jalur cepat untuk lulus S1 dan S2 dalam waktu 5 tahun. Nah, fast track sendiri ini bukan cuma manajemen aja, ada teknik juga, tapi nanti yang teknik itu syarat dan ketentuannya beda lagi sama manajemen. Nah, untuk yang manajemen fast track, seperti yang aku bilang tadi, syaratnya itu bisa anak akuntansi, anak manajemen bisnis, sama anak administrasi, tapi yang dari anak Telkomnya gitu. Jadi di luar Telkom nggak bisa. Nah, untuk syarat fast track sendiri, ini beda sama syarat yang reguler. Nah, ini aku sambil baca aja ya di webnya SMB. Jadi kalau misalnya untuk anak fast track yang mau masuk S2 manajemen, dia itu yang pertama syaratnya adalah mahasiswa Teli, of course. Terus yang kedua itu IPK S1-nya itu sampai dengan semester 6 minimal 3,25. Terus yang ketiga itu ada rekomendasi dari pembimbing atau dosen wali. Terus ada rekomendasi dari prodi atau fakultas. Ada syarat untuk rencana pengembangan TA ke tesis. Terus ada syarat TOEFL atau IPRT, kalau anak Telkom pasti tahu IPRT, itu minimal 450. Terus mengambil dan lulus 6-12 SKS mata kuliah S2 di semester 7-8 dengan IPK S2 itu minimal 3,25. Dan yang terakhir itu ada wawancara. Untuk biaya kuliahnya, kalau misalnya sekarang nih ya, ini tahun 2021, ini sekarang aku bikin videonya di bulan Juli. Jadi kalau misalnya untuk biaya kuliah, kalau saat ini itu normalnya itu 13,5 juta. Sebenarnya ini tergantung dari kelas nanti yang kalian pilih. Kalau misalnya yang paling murahnya itu 13.500.000. Nah, kalau misalnya kalian anak fast track atau misalnya direct track, itu kesempatan ada dapat beasiswa sampai dengan 50%. Nah, syaratnya itu kalau belum berubah ya, kalau sekarang ini syaratnya IPK minimalnya itu di S1 itu 3,5, sama IPRT atau TOEFL-nya itu minimal 500 gitu. Kalian bisa dapat
beasiswa 50% kalau memenuhi syarat yang tadi, atau beasiswa 25% dengan syaratnya yang beda lagi. Untuk waktu kuliahnya sendiri, sebenarnya fast track, direct track, sama reguler ini yang memisahkan adalah kelas yang nanti yang dipilih. Kalau misalnya tahun angkatan atas aku, angkatan 2016, mereka itu kan kuliah waktu sebelum corona ya, jadi mereka kuliahnya itu di kelas eksekutif atau kelas weekend gitu. Karena kemarin aku udah masuk pas corona udah mulai, jadi aku itu kuliahnya di weekday, Senin sampai Jumat, ini tergantung jadwalnya. Nah, kelasnya itu ada 3, ada reguler, eksekutif, sama profesional. Bedanya apa? Kalau misalnya reguler sama eksekutif ini biasanya anak-anak fresh graduate. Yang bedanya adalah reguler ini kuliahnya di weekday, kalau misalnya eksekutif itu kuliahnya di weekend kalau nggak salah. Jadi antara Jumat atau Sabtu. Di 2 itu biasanya mereka full. Kalau misalnya profesional itu pun kelasnya juga Jumat Sabtu. Tapi untuk kelas profesional seperti namanya ini biasanya isinya itu yang udah berpengalaman atau udah kerja gitu. Untuk konsentrasinya sendiri di S2 manajemen itu banyak banget konsentrasinya. Jadi konsentrasi itu semacam penjurusan. Kalau misalnya untuk sekarang konsentrasinya itu ada 6 nih yang aku lihat dari brosur pascasarjana. Yang pertama itu ada ecopreneurship, yang kedua corporate finance, yang ketiga itu digital talent management, yang keempat digital marketing, yang kelima financial technology, dan yang terakhir itu digital business strategy. Nah, nanti ini kelasnya nanti akan dipilih pas kalian mau naik ke semester 2. Untuk berapa SKS dan semesternya, kalau SKS-nya sama, totalnya 36, tapi untuk semesternya ini 3-4 semester, ini tergantung dari kelas yang dipilih, antara reguler, eksekutif, atau profesional. Nanti kalian bisa langsung tanya aja ke kontak personnya atau ke SMB Telkom. Sistem kuliahnya gimana sih kalau misalnya fast track? Aku sendiri kemarin itu kuliahnya yang semester 1 S2 itu di semester 7 S1. Kebetulan kemarin itu aku itu adalah angkatan terakhir yang nggak kena kurikulum baru. Jadi kalau misalnya angkatan di bawah aku, angkatan 2018, mereka itu udah kena perubahan kurikulum, jadi mereka itu mata kuliahnya sampai di semester 8. Aku kurang ngerti apakah ada perubahan pengambilan mata kuliahnya antara yang angkatan aku sama angkatan bawah aku nanti di fast track. Tapi kalau misalnya untuk angkatan aku sendiri, kemarin kita kuliahnya itu start di semester 7. Semester 7 S1, jadi udah mulai semester 1 S2. Karena kalau di kelas reguler itu semester 1-nya 5 mata kuliah dengan total 15 SKS, kemarin ada kebijakan biar kuliahnya nggak terlalu padat gitu, kita di S2 itu cuman bisa maksimal ngambil 2 mata kuliah aja. Nah, sisanya itu diambil di semester depan. Jadi, untuk 1 tahun pertama, semester 1, semester 2 di S2 untuk anak fast track itu selesaiin dulu mata kuliah di semester 1, baru selanjutnya di semester ketiga kita start semester 2 S2, paham gak maksudnya? Jadi kayak mata kuliah yang di semester 1 S2 itu dipecah dulu gitu. Nah, baru nanti selanjutnya kalau udah lulus semester 1 dan udah lulus S1, kita baru bisa ngambil semester 2 di S2 gitu. Tapi semester 2-nya startnya di semester 3 gitu, paham gak sih? Jadi semester 1-nya tuh kayak 2 kali, terus baru semester 2 gitu. Mungkin nanti kalian ada yang nanya, kalau misalnya mau naik semester 2 tapi S1-nya belum sidang skripsi gimana? Nah, jadi kalau aku lihat dari pengalaman teman aku yang belum sidang skripsi, dia itu selesai dulu semester 1 yang 1 tahun ini di S2-nya, terus habis itu dia break dulu. Jadi nggak langsung lanjut ke semester 2, dia selesaiin dulu S1-nya. Di semester berikutnya kalau udah buka penerimaan mahasiswa lagi, dia bisa langsung daftar lagi tanpa harus ngulang semester 1-nya. Jadi langsung ke semester 2 pas nanti masuk gitu. Keteteran gak sih kuliah S2 sambil S1 juga? Sedangkan sedangkan S1 itu udah nyusun skripsi kan di tingkat-tingkat akhir. Jawabannya sebenarnya lumayan ya, kalau misalnya lagi tugas banyak, lagi skripsinya lagi struggling gitu. Tapi kemarin dari pengalaman aku berusaha banget untuk nata waktu yang semaksimal mungkin. Jadi aku tuh tugas nggak pernah ditunda-tunda gitu. Kalau misalnya ada tugas langsung aku kerjain. Karena di S2 kan juga ada tugas, walaupun sebenarnya tugas di S2 menurut aku nggak sebanyak tugas di S1 gitu. Tapi kayak
karena S1-nya banyak, S2-nya adalah beberapa kadang-kadang. Jadi harus pinter-pinter strategi waktunya sih menurut aku. Jadi nggak begitu keteteran. Tapi pas mulai skripsi aku agak pusing karena ketika misalnya aku lagi ada hambatan nih di skripsi, terus aku lagi kuliah S2, sebenarnya agak nggak konsen, tapi aku tetap berusaha untuk do my best biar hasilnya juga nggak yang jelek-jelek banget gitu di S2-nya. Dan pas udah mau ujian di S2 atau ujian S1, aku bener-bener kayak yang harus ngatur waktu, jadwal buat belajar. Jadi ya intinya sih manajemen waktu ya, biar nggak keteteran gitu dua-duanya. Buat sekarang ini aku lagi libur, jadi nanti semester besok aku udah semester 2 di semester 3. Ngerti gak sih yang aku jelasin tadi? Jadi besok aku udah selesaiin semester 1 di S2, jadi besok itu kalau masuk udah semester 2. Oh ya, aku lupa nambahin, jadi kalau misalnya S2 itu penerimaan mahasiswanya beda sama S1. Kenapa beda? Jadi kalau misalnya S1 itu kan penerimaan mahasiswanya itu setahun sekali ya. Misalnya kalau aku kemarin itu di bulan Juli, nah tahun berikutnya pasti di bulan Juli lagi penerimaan mahasiswa baru. Sedangkan kalau S2 itu bukanya setiap semester. Jadi kalian gak usah khawatir misalnya takut ketinggalan pendaftaran atau harus nunda setahun, itu enggak. Karena S2 itu dibukanya setiap semester pendaftarannya. Nanti kalau misalnya S2 itu tesisnya di semester berapa? Kalau misalnya aku, jadi di semester 2 itu udah bisa start untuk bikin tesis di bab 1 sampai bab 3. Nanti untuk bab seterusnya bisa dilanjutin di semester berikutnya, atau misalnya kalian lagi liburan bisa dilanjutin sih sebenarnya menurut aku. Emang wajib di semester 2 udah bikin tesis bab 1 bab 3 atau yang disebut proposal tesis? Jawabannya wajib. Sebenarnya nggak wajib-wajib banget, tapi kalau misalnya aku pernah dengar, jadi kalau misalnya kalian semester 2-nya udah sidang proposal tesis, itu kalian bisa dapat nilai maksimal A. Tapi kalau misalnya kalian belum sidang proposal tesis di semester 2, itu nilai maksimal yang didapat itu cuma bisa AB. Jadi ya sama aja kayak kalian harus ngerjain proposal tesis di semester 2 gitu. Untuk sidang proposal tesis ini dia beda ya sama sidang skripsi. Kalau di Telkom itu sidang skripsi cuma sekali, jadi nggak ada sidang proposal skripsi. Sedangkan kalau di S2 itu sidangnya jatuhnya 2 kali, ada sidang tesis sama sidang proposal tesis. Jadi mungkin segitu dulu informasi yang bisa aku sharing ke kalian tentang S2 manajemen di Telkom. Dan lebih jelas tentang Fast Track S2 Manajemen Telkom. Kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya ke aku tentang Fast Track, kalian bisa langsung kontak aku di description box di bawah sini. Nanti aku bakal balas pertanyaan-pertanyaan kalian. Atau misalnya drop pertanyaan di kolom komen juga boleh, nanti aku jawab pertanyaannya. So thank you for watching, bye-bye!